Kita lihat nanti bulan Ramadan masih dilarang nggak orang melaksanakan ibadah umroh? Kita lihat nanti. Kalau masih dilarang, lampu kuning dah tuh. Itu kuncinya. Lampu kuning. Kalau berkepanjangan larangan ini sampai ke musim haji, demi Allah itu lampu merah. Bila sampai ke musim haji, orang terhalang melaksanakan ibadah, demi Allah pencipta langit dan bumi, saya nyatakan di depan Bapak Ibu semua, seluruh bumi akan mengalami bencana-bencana alam yang paling mengerikan. Jadi tandanya nanti bulan Ramadan. Ustaz, tidak terjadi. Alhamdulillah, kita sujud syukur bersama-sama. Berarti Allah masih sayang kepada kita. Allah masih beri kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal soleh. Tapi kalau ternyata Ramadan tetap dilarang, awas, lampu kuning. Kalau sampai larangan ini berlaku sampai haji, maka hadis Nabi jadi terwujud. Akan ada tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jika demikian, inilah zamannya kita akan menyaksikan bencana-bencana alam yang paling mengerikan serentak di seluruh dunia. Tahu nak Bapak Ibu, penstabil bumi ini adalah tanah haram. Poros bumi ini ke Sidratul Muntaha adalah Ka'bah. Penyeimbang bumi ini adalah orang-orang tawaf sekitar Masjidil Haram. Hawa dosa, kegelapan maksiat yang dihasilkan oleh para pelaku-pelaku dosa dari orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang zalim, orang fasik, orang mujrim, dan seluruh orang ateis segala macamnya, itu mengeluarkan hawa hitam yang membuat bumi mengutuk, yang membuat langit tidak menerima, yang membuat laut berdoa kepada Allah, izinkan kami ya Allah menjadi penyalur azabmu kepada makhluk-makhlukmu yang durhaka kepadamu. Setiap para pelaku dosa mengeluarkan hawa hitam yang mengerikan, Pak, dan ini membuat bumi tidak rela Allah dimaksiati. Bumi berdoa kepada Allah, yang membuat laut tidak rela Allah dimaksiati. Laut berdoa pada Allah, minta izin kepada Allah agar Allah izinkan mereka mensunamikan bumi ini. Udara juga tidak rela untuk dihirup. Langit juga mengutuk, minta izin pada Allah agar turun petir dan segala macamnya. Ibarat Allah yang kami muliakan, selama ini Allah masih tahan-tahan, tapi ini akhir zaman, Allah tak akan tahan lagi. Nah, yang mampu menjinakkan bumi adalah selama orang masih tawaf di sekitar Ka'bah, selama orang masih umroh ke Masjidil Haram. Pahala di sana dikali lipatkan oleh Allah 100.000 kali lipat, supaya mampu mengimbangi hitamnya hawa dosa yang diciptakan oleh manusia-manusia yang jahat. Ketika hawa murni yang begitu putih dan bersih keluar dari amal soleh orang-orang yang beramal di tanah haram, maka itulah yang menstabilkan bumi ini, Pak. Ini penyeimbangnya. Tapi sekarang orang sudah dilarang untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci gara-gara virus corona. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka bencana apa yang akan dialami oleh kita? Saya khawatir kalau ini panjang dan lama. Kalau sempat sampai Ramadan, sudah lampu kuning, akan dimulai berbagai macam kegaduhan yang dahsyat dan bencana-bencana yang hebat. Dan kalau sampai musim haji selesai sudah, siap-siaplah kita bertemu dengan Allah dalam berbagai bencana besar yang akan terjadi. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, 156 negara sekarang yang sudah terinfeksi oleh COVID-19 atau novel corona baru ini. 156 negara, sehingga 2 hari yang lalu resmi WHO mengumumkan ini sudah menjadi pandemi, sudah mendunia dan menggerogoti seluruh sendi-sendi kehidupan, menghancurkan seluruh tiang-tiang ekonomi setiap negara. Sudah banyak nyawa yang melayang dari tubuh. Tidak terkira hewan ternak yang tidak terurus dan mati karena orang-orangnya harus dikarantina, tak boleh keluar dari rumah-rumah mereka. Tidak terkira sawah ladang pertanian yang terbengkalai dan digarap oleh hama, dihabisi oleh burung, disikat oleh belalang raksasa dari burung. Ini bencana demi bencana berlapis-lapis. Ke depan kita semua akan dilanda oleh kelangkaan pakan dan kelaparan yang global. Berat Bapak Ibu, saya tidak mau mengatakan ini. Kalau boleh saya maunya di rumah saja, ngurus pesantren, ngurus santri, ngurus keluarga. Akan tetapi seperti yang disampaikan oleh Bapak Subarkah tadi, 4-5 tahun yang lalu saya sudah menyampaikan apa-apa yang akan terjadi menurut hadis-hadis Nabi. Dan seperti yang beliau katakan, lebih 90%-nya saya sampaikan terjadi semua sekarang. Dulu saya mengatakan, Nabi mengatakan di akhir zaman akan terjadi di mana ada saatnya
umatku nanti terhalang melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci dan ibadah haji. Maka apa yang disampaikan dulu terjadi sudah. Dulu saya mengajak kaum muslimin, ayo bapak, ibu, mari dari sekarang kita mulai menabung dalam bentuk emas, karena nanti emas akan melejit, harganya sangat mahal, dan orang lama-kelamaan akan mewujudkan hadis Nabi, kalian akan tinggalkan uang-uang kertas kalian pada masa itu, kata Rasulullah. Uang saat itu tidak ada harganya, akan dibuang-buang dan berserakan di pinggir jalan seperti daun-daun yang menguning yang berguguran dari batang pohonnya. Saat itu kalian kembali menggunakan emas dan perak sebagai mata uang kalian. Sekarang, wahai bapak ibu, kehancuran ekonomi global, krisis moneter paling mengerikan sebentar lagi di ujung hidung kita, insyaallah ta'ala. Maka